Selamat malam. Oke, ini udah semua ya. Kita mulai langsung saja ya. Jadi malam ini kita akan kembali ngomongin soal HTML dan CSS. Tapi kali ini kita coba ngomonginnya bersamaan, jadi HTML CSS dengan cara didemokan langsung bagaimana implementasinya ya. Nah, untuk kali ini kita coba akan membuat sebuah halaman sederhana. Tampilannya nanti kira-kira seperti ini ya. Teman-teman kalau mau nyoba untuk men-challenge dirinya terkait HTML dan CSS, bisa ke frontendmentor.io ini, lalu pilih aja nanti yang mana yang mau dicoba bikin gitu di komentar masing-masing ya. Malam ini kita pakai desain yang ini, nanti bisa di download di sini ya. Nah, kebetulan saya sudah download. Isinya seperti ini, ada desainnya, udah ada image-nya juga, terus ada style guide-nya di sini. Udah ditentukan juga warna yang digunakan, ada ini, ada warna, ada tipografinya juga udah ada. Nah, outputnya nanti seperti ini ya. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah kita lagi coding, bisa langsung di-cut aja ya. Di sini juga udah di sini juga udah ada file indexnya. Kita coba launch pakai live server. Nah, sekarang tampilannya masih polos gini ya. Oke, yang pertama, saya coba jadi tampilannya biar enak dilihatnya. Pertama kita lihat di style guide-nya dulu. Yang paling bawah dulu kita ada font yang harus kita load di file HTML kita. Kita coba masukin dulu fontnya. Ada Monstera sama Frances. Oke, Monstera dulu kita masukin. Monstera yang digunakan ada tebalnya ada yang 500 dan 700. 500 sama 700. Oke, kita copy aja ini, taruhnya di head ya, bisa di font. Lalu ada Frances-nya, tebalnya 700. Oh iya, tadi skala ini yang tadi ditimpa aja sama yang ini. Oke, udah. Close. Oke, indexnya udah, lalu kita buat CSS-nya sekalian ya. Kita buat folder CSS, lalu di dalamnya kita buat file style.css. Oke, penamaan file itu bebas ya, mau apa aja boleh, yang penting extension di belakangnya .css.
kita tautkan langsung di sini, custom CSS in kembali ke guide-nya. Di guide kita diminta untuk menggunakan warna-warna ini ya. Terus ukuran paragrafnya nanti 14 pixel. Kita define dulu warna-warna ini, nanti biar enak tinggal panggil-panggil aja daripada kita harus menginputkan tiap kali kita mau bikin warna kita harus masukin ini gitu ya. Nah, di root di CSS itu ada yang namanya root gini ya. Fungsinya di sini kita bisa mendefine variabel gitu istilahnya, kayak variabel gitu. Misal contohnya begini, saya mau membuat variabel untuk menampung warna dark cyan ini ya, misal gini, dark cyan. Nah, depan tuh harus ada dash dua kali begini, lalu titik 2 baru value nya ini ya. Nah, begini. Nah, HSL itu apa? HSL itu ini ya, cara untuk mendefine warna lewat hue, saturation, sama lightness. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah pakai Photoshop atau foto editor yang lain, itu ada hue, saturation, sama lightness ya. Ini sama kayak RGB ya. Jadi kalau kita bisa ambil contoh lewat ini ya, website color picker ini. Ini di sini kalau kita gerakin kursornya begini, dia akan ngasilin warna-warna. Ada HSL, kalau HSL-nya kodenya seperti ini, kalau RGB seperti ini, kalau pakai hex seperti ini. Misal teman-teman mau pakai hex boleh, RGB juga boleh ya. Cuman tadi di style guide-nya kita dikasihnya pakainya HSL, jadi daripada ribet udah pakai ini aja. Oke, selanjutnya ada cream. Kita masukin aja sekalian semua. Ya. Iya, jadi betul. Jadi misal gini. Ini misal sudah saya define semua ya. Nanti pemanggilannya tuh tinggal misal gini deh, buat contoh ya. Contohnya misal saya mau pakai background color pakai dark cyan gitu ya. Tadi dark ya. Dark cyan gitu ya. Pemanggilannya begini, pakai var lalu panggilannya dark cyan gitu. Begitu. Jadi kita nggak perlu kopas kode ini itu taruh sini gitu. Nah, biar simple, memudahkan gitu lah ya. Benar. Bisa yang lain juga, misal ukuran font atau apa yang lain gitu. Ini warna udah ya, warna, lalu oke, itu aja. Dimulai dari kita cek dulu desainnya ya, backgroundnya ini kayaknya warna cream ya. Kita set backgroundnya dulu pakai di bodinya langsung ya, karena ini kan di keseluruhan screen ya. Kita pakai body, background color, var, cream ya. Nah, kayaknya iya ini deh, cream ya. Oke, lanjut ke index. Taruhnya index saya buka di sini aja. Nah, gini. Ini di sini ada di tengah. Kita pakai div aja nanti buat ini.
Nah, mungkin dari teman-teman kalau kita cek di Eduwork, video di Eduwork tuh kan di basic HTML kita pakai table ya untuk membuat halaman websitenya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya nggak direkomendasikan ya membuat sebuah website menggunakan table. Tapi itu mungkin karena sifatnya hanya basic HTML, terus mungkin mereka maunya pakai table gitu kali ya. Cuman untuk sekarang ini penggunaan table sudah tidak digunakan lagi. Kita udah ada namanya tag div, ada tag semantik yang kemarin kita bahas ya. Nah, apa itu tag div? Nah, tag div itu atau division ya, digunakan untuk membagi halaman atau sebuah tag div, atau ya misal tag div mau dibagi lagi pakai div bisa gitu, untuk membagi halaman menjadi beberapa bagian atau blok. Jadi analoginya kalau teman-teman mungkin kalau analoginya company gitu ya, company kan di dalamnya ada beberapa divisi ya, ada divisi HR, divisi logistik, ada divisi sales mungkin gitu. Jadi contohnya seperti itu, company itu halaman HTML-nya, dokumen HTML. Nah, divisi itu bagian-bagian atau komponen-komponen di dalamnya gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini, kita yang warna krim ini adalah bodinya ya. Nah, sedangkan kotak ini di luar ini div utama, misal kita anggapnya seperti itu. Lalu sebelah kiri ini div lagi, sebelah kanan ini div lagi begitu. Ada pertanyaan mengenai div mungkin? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu kita langsung aja kita praktekkan di sini ya. Ini saya komen dulu aja. Misalkan kita punya div, nama divnya container, kalau gitu. Lalu sebelah kiri saya punya div lagi, terus sebelah kanan saya punya div lagi. Nah, kenapa kenapa ada div yang punya kelas container sedangkan yang bawah tidak? Ini fungsinya nanti ini ya, terkait dengan CSS ya. Jadi saya mau bikin selektornya itu nanti pakai kelas container ini. Kalau misal saya nggak pakai kelas container atau atribut yang lain gitu ya, kayak gini doang, pilihannya saya untuk ngasih CSS pada tag div yang ini ya hanya pakai tag div gitu kan. Misal begini ya, div gini ya, lalu di sini ada properti dan value-nya gitu. Nah, kalau saya pakai tag div langsung seperti ini, otomatis itu akan ngefek langsung ke tag div yang lain yang ada di dalamnya ini gitu. Dan itu yang bukan saya harapkan kan. Otomatis kita perlu menambahkan sebuah atribut di sini gitu. Misal kayak class gitu ya, saya kasih nama container gitu. Nah, kalau begini ada pembedanya nih antara yang luar dengan yang dalam, sehingga nanti kalau define role di CSS-nya kita cukup pakai kelas container begini ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita define dulu CSS-nya. Kita udah punya kelas container. Kalau gini ya, kita set width-nya misal 600 gitu ya, 600 pixel. Backgroundnya tadi kita pakai warna putih aja kali ya. Kita pakai warna putih, background color white ya, white. Lalu posisinya di tengah. Nah, untuk biar di tengah kita pakai margin 0 auto. Oke, wait.
biar enak dilihatnya kita kasih teks di sini ya, A B ya. Terus oke. Duh, boleh itu saya hapus ya. Nah, ini. Oke, karena define margin seperti ini artinya margin untuk top itu 0, top dan bottom ya, top dan bottom itu 0, kanan kiri kita pakai auto. Nah, efeknya jadinya div-nya tuh di tengah gitu ya. Itu sama kayak begini define-nya tuh. Margin top 0, margin bottom 0, margin left auto, margin right auto. Nah, ini sama aja kayak gini. Atau bisa juga kalau yang lebih panjang begini ya, 0 auto, 0 auto. Ini sama aja semua tadi ya. Jadi ini top, ini right, ini bottom, ini left. Jadi perputarannya urutannya searah jarum jam. Ini juga. Nah, kalau dilihat di sini tadi dia agak ke bawah ya, atau mungkin lebih bisa dikatakan di tengah ya. Kasih aja misal 80 pixel atau 100 kali 100 pixel gitu misal. Oke, lalu karena saya mau membagi div yang ada di dalam ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi kalau di CSS 3 tuh ada properti namanya display flex. Nah, kalau ini saya save, nah dia ini kanan kiri ya. Kalau kita coba inspect, ini dia langsung nggak atas bawah. Jadi kalau div itu defaultnya displaynya kan blok ya, blok itu. Karena ini tadi saya define-nya sebagai flex, maka div yang ada di dalamnya akan menyusun secara inline seperti ini atau sejajar gitu. Lalu kita justify content, space between. Nah, dia kalau ini fungsinya untuk ini ya, mengurutannya ya. Jadi kalau pilihannya tuh ada space between. Kalau space between tuh dia div-nya langsung ada di awal dan di akhir gini kalau ada 2. Tapi kalau ada 3 selalu gitu, dia langsung kebagi otomatis jadi 3 bagian gini ya. Lalu karena saya membaginya sama rata antara yang A sama yang B, kita set di sini ya. Kita pakai div gitu aja, div. Oh, kita harus kasih atribut ya. Kalau kita pakai div nanti kena di sini juga. Misal kelas kolom kita misalnya, kita kasih sama aja kelas kolom di 50% misalnya gitu. Atau karena tadi lebarnya 600, kita kasih aja 300 pixel gitu. Nah, gini ya. Kalau kita inspect,
ini 300, ini juga 300. Teman-teman bisa lihat di situ ada informasi yang muncul ya, 300 kali 19 pixel ya, lebarnya 300. Oke, sebentar lagi dulu. Lalu sebelah kiri gambar ya, sebelah kanan teks. Kita panggil image-nya dulu ya. Misalnya ini image search, image product desktop ini. Lalu yang B ada teks perfume. Oke, karena perfume kita pakai tag misal text pen gitu ya. Text pen tuh fungsinya ini ya, jadi untuk memberikan mengimplementasikan style pada teks-teks yang inline seperti ini. Jadi misal gini ya, misal ada paragraf floral ini ya, kan banyak line gitu ya, cuman kita mau ngasih style pada misal kata-kata channel ini. Nah, channel ini bisa dikurung pakai text pen ini, lalu nanti di stylenya bisa dikasih properti misal color, font weight, atau yang lain gitu. Jadi di dalam paragraf kita mau ngasih style tertentu pada kata tertentu, itu bisa memanfaatkan text pen ini ya. Misalnya perfume, atau kalau nggak tahu pen kita pakai P juga bisa. Perfume, kita kasih kelas namanya produk intro gitu ya. Lalu ada kita pakai Gabriel Essence, nama produknya kita pakai H1 misal Gabriel teksnya sih ya. Gabriel Essence ya udah maaf. Lalu ada paragraf lagi di dalamnya, teksnya bisa kopas dari sini. Lalu bawahnya lagi ada harga, yang sebelah kanannya ada diskon ya. Oke, kita pakai apa ya? Pakai div aja mungkin ya. Pakai div plus price. Lalu di sini kita pakai H2 149,99. Lalu sebelah kanannya ada kita pakai span gitu ya. Oh, gini aja kalau gitu, nggak usah pakai div, bisa gini. Nah, ini contoh penggunaan span begini ya, kan taruh di dalam H2 begini, lalu tulis aja harga 169,99 begini ya. Nanti jadi untuk 1699 ini kita bisa kasih style yang berbeda walaupun di tag H2 gitu ya. Oke, lalu di bawahnya ada add to chart buttonnya. Nah, untuk membuat button ini kita udah dua pilihan, bisa pakai anchor tag H itu atau pakai button, tergantung nanti fungsinya tuh mau dibikin apa. Kalau dia submit form kita pakai button submit, atau kalau dia hanya ngirimin
atribut ngirim atribut lewat URL gitu, kita bisa pakai Anchor gitu. Ini kita pakai button aja, misal button to chart ya. Nah ini logonya ada nih. Ada ini img search images icon chart, lalu ada teksnya add to chart. Ini masih tampilannya seperti ini. Ini boxnya ada agak melengkung. Nah kalau melengkung itu kita bisa kasih border radius namanya, border radius 6 pixel sama bisa. Ini belum kelihatan, masih ketutup sama image. Oke, lalu di sebelah kiri dulu untuk yang image, kita mau bikin dia fit ya dengan div column ini, jadi nggak offset seperti ini. Oke, kita kasih kelas di sini, misal img product. Kelas img product. Kalau kita pakai width bisa sih, cuman hacknya tuh kita coba dulu ya. Width misal 300 pixel. Oke, kita kayak gini dulu misalnya. Nanti kita coba cari kelemahannya ada di mana gitu kalau pakai width. Nah ini ada putih-putih. Kita ke teks sebelah kanan dulu coba. Column, karena saya mau ini ada space antara teks dengan garis tepinya. Kalau saya terapin di column maka dia akan ngefek ke sebelah yang ada image-nya ini juga. Oleh karena itu saya bakal bikin kelas lagi di dalam sini, misal column bagian teks ya. Column text, kasih padding misal 20 pixel. Oke. Lalu di dalam column di dalam column text kita ada paragraph dengan kelasnya product intro. Ada define juga di sini. P dengan kelas product intro. Itu teksnya dia huruf besar semua. Untuk merubah huruf besar kita ada properti namanya text transform. Kita pilih yang capitalize, uppercase ya. Lalu font family-nya itu pakai yang saya close lagi tadi. Bentar ya. Bukan just coba.
Rauncas siapa nih? Monstera. Oh iya, Monstera. Terus ini warna teksnya kayaknya beda. Kayaknya yang apa nih, nggak langsung. Ini pakai warna, oh ini nih, dark grayish blue. Color text ke warna dark grayish blue ini. Lalu di antara karakter itu ada space ya, beda dengan teks yang lain, berarti kita perlu manfaatkan properti CSS namanya letter spacing. Misal kita kasih 2 pixel gitu, oke, kurang 3. Nah ya. Lalu di bawahnya ada H1. Fontnya ini Font tadi ya, Fontes. Fontes colornya pakai ini. Ini bukan nih. Oh bukan, pakai yang very dark blue kayaknya. Nah iya, very dark blue. Font size-nya kita kasih lebih gede, misal 22 pixel, kurang gede, 32. Sebentar ya. Nah gini aja deh. Lalu kalau dilihat dia jarak antara baris pertama dan kedua tuh dia agak mepet ya. Kita bisa pakai properti line height 90. Normalnya kalau nggak salah ini 100% ya. Oh enggak, dia lebih kecil. Kalau 0 1 kita set 90% misalnya. Ini value nya bisa persen, bisa pixel ya. %, ya segini 100% aja boleh. Lalu font di bawahnya kita ada tag P yang ada di dalam kolom teks. Kalau saya pakai selektornya tag P doang, otomatis dia akan ngefek ke P yang ada di atasnya ini. Misal gini ya, saya ada tag P, lalu colornya saya bikin red. Oh iya, di sini udah di-define ya. Misal ini sebelumnya belum ada gitu, ini pasti kena semua gitu. Berhubung karena di sini udah di-define colornya, dia bisa berdiri sendiri. Kalau ada di bawahnya masih aman. Cuman kalau teman-teman mau maksain pakai merah, kasih aja important. Nah, jadi merah semua.
Oke, kita ini taruh di bawah. Terus colornya pakai color yang sama, fontnya pakai Montserrat ya. Font size 14 pixel. Kayaknya warnanya yang ini. Oh iya. Ini. Terus jarak per line-nya tuh agak lebih lebar. Kasih line height, 120% misalnya. Kurang 40, 140. 160 juga. Oke, segini aja, 160 pixel. Lalu ada price-nya, pakai H2. Oke, kita define di sini H2. Font size ya kayaknya seukuran dengan yang H1. Kita bikin sama aja, misal 38 pixel. Colornya pakai apa tadi hijau dark cyan berarti ya. Pakai dark cyan. Nah, begini. Ya udah. Font family-nya pakai ini, Branches. Kayak gini. Untuk price-nya kayak gini. Lalu sekarang yang span ada di dalam H2. Bagaimana define selektornya? Kita tulis H2 dulu, baru tag yang ada di dalamnya span. Gini. Dia pakai warna yang ini kayaknya dark grayish blue. Font size nya bisa 14 pixel ya. Lalu font weight nya 500 kali ya. Coba 500. Kenapa? Enggak, itu saya blok tadi gini. Iya. Font weight-nya kayaknya bukan 500 ya, normal kali ya. Iya. Oh enggak. Font weight. Oh, dia bukan pakai Branches, dia Montserrat, sorry. Font family. Nah ya. Terus jarak ke kiri dia lebih, dia agak lebaran ya. Berarti kita pakai margin left, misal 20 pixel. Ini kejauhan 11 ini ya. Lalu dia di apa namanya, dicoret ya, dicoret. Text decorationnya kita bisa line through kalau nggak salah. Iya benar. Oke, lanjut ke tombolnya. Oke, button. Button
widthnya kita bikin 100%, lalu padding topnya berapa tuh ya, oke kita bikin 16 pixel, kanan kirinya kita kasih 0 aja, ini kegedean 12 ya, 12 ya. Lalu iya, border radius tuh, border radius ini untuk bikin melengkung di pojok-pojok ya. Border radius itu kita coba 10 pixel mungkin. Nah gini aja. Nah border radius tuh define value nya bisa satu begini, jadi kalau satu gini dia ngefeknya ke semua pojok ya, cuman kalau mau yang sebelah kiri atas doang gitu ya, tuh kalau nggak salah bisa begini nih, yang lain bikin 0 0 0. Nah begini, mirip-mirip kayak margin tadi cara define value nya. Lalu karena saya nggak mau pakai border, nggak mau pakai garis tepi, kita bordernya non. Lalu backgroundnya kita pakai warnanya dark cyan ya, lalu teksnya warna putih white, tebel ya, agak tebelan iya, font weight 100 mungkin, bukan 700 ya. Fontnya juga pakainya yang monster. Yuk monster aja gila sih. Oh iya bener, tengah ya, taruh dulu ya. Margin left 6 pixel kurang 12 pixel. Dia kayaknya nggak ngefek dengan image. Kenapa? Oh iya saya lupa. Iya sorry sex ini ya, biar bisa dikasih style kita kasih span aja ya, span. Lalu caranya begini, button span margin left 10 pixel. Nah gini deh. Lalu kayaknya dia kurang ke tengah ya vertikalnya nih. Kenapa? Ini biasanya kita kalau justify content tuh kayaknya cuman bisa di dalam display flex ya. Kalau Alien kayaknya juga di flex ya, tapi kita coba dulu. Sorry bukan di sini. Nah dia nggak ngefek ya. Kalau di atas ini nggak ngaruh juga. Jadi kita coba cara radikal aja. Misalnya di sini 4 pixel gitu. Nggak juga. 8 dia nggak ngefek ya. Kalau pakai ini mungkin nanti solusinya sama kayak yang ini.
nggak tahu, nanti dulu kita ke yang kiri dulu ya, yang image. Jadi image-nya dia karena kita pakai width tadi, dia jadi tidak responsif dengan tingginya pairnya ya, jadi dia mentok di atas doang dia. Kalau kita widthnya 100% nggak ngikut juga ya. Kalau gitu gini aja, coba saya pakai background aja ya. Jadi ini saya kosongin, lalu saya pakai kolom, misal define di sini kolom image. Nah, nanti di stylenya misalnya di sini, bawah sini deh, kolom image, background URL untuk memanggil image, lalu image properties ini, cuman dia jadi gedean. Background size, pilih yang cover ini ya. Background position, center secara horizontal, center secara vertikal ini, begitu. Terus kita set juga background repeat, saya kasih non aja ya, no repeat ya. Jadi ini fungsinya kalau ini di gedein apa namanya, boxnya ini, misal kalau misal tadi ini widthnya di define-nya nggak di define begini ya, otomatis dia bakal gede gitu. Nah ini karena saya bikin no repeat ya, jadi nggak berulang gitu. Iya, nggak berulang. Misalnya kayak saya ulangin tuh nggak berulang juga ya. Taruh. Oh, karena ini tadi saya bikinnya 300 pixel ya, jadi ya fix lebarnya tuh. Cuman kalau coba kita coba ya 50% gitu, bagi-bagi dua. Nah, kalau ini dihilangin repeatnya, oh dia masih masuk. Oh, karena dia pakai cover tuh, jadi nge-repeat ya, karena kalau nggak di set background size nya begitu. Lalu ada pertanyaan nggak ya? Belum ada. Pojokan sini dia belum kena radius ya. Kita kasih radius di pojok kiri kanan, kiri atas bawah. Border radius border top left radius. Nah, ini cara modify border radius untuk masing-masing pojokan. Misal tadi berapa, 6 pixel gitu. Lalu dia karena yang kena radius cuman kontainernya, kayak image-nya jadi nggak kena nih. Kalau saya hilangin dia masih gini. Kita kasih aja. Iya, cuman di sini kayak nih prakteknya dia nggak kena border radius ya. Jadi kalau ini saya hilangin yang sebelah kanan, jadi nggak kena radius gitu. Kenapa? Nggak dapat nih.
Kenapa? Udah dipasang. Bottom left radius. Nah, begini. PR-nya berarti tinggal ini. Kita coba juga di sini 50%. Di satu line gitu ya. Bisa kayak yang tadi di bawah tadi begini kan. Border 6 pixel. 6 pixel yang pertama tuh kalau nggak salah sebelah sini ya. Lalu karena yang kanan enggak, kanan atas enggak 0, kanan bawah enggak 0, kiri bawah 6 pixel juga. Oh sorry, border radius, salah, radius. Nah gini juga sama saja. Lalu sekarang berarti PR-nya tinggal bikin di satu line dengan ini biar sebaris ini juga. Oke. Yang atas dulu. Ya tadi udah di dalam H2. Kita coba gini ya. Display flex. Align items center. Nah bisa aja. Jadi align item ini fungsinya untuk mensejajarkan secara vertikal. Ini kalau di inspect begini. Jadi dia teks yang sebelah kanan ini ada di tengah-tengah gitu. Ya. Lalu kalau yang untuk button kita coba pakai cara yang sama. Flex, align item center. Kenapa? Bentar ya. Oke, bentar dulu. Just type content center. Gini. Kalau misal ada itemnya di sini, dia kayak tadi ya, kayaknya. Oh bisa juga sih kayaknya. Gak usah hilangin dulu. Bisa sama aja mas siapa tadi? Sorry apa? Ya, kayaknya kalau taruh di span-nya juga bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain dari sampai sini? Kolom image. Oh ini ya. Nggak dipakai tadi. Ada yang beda ya. Paddingnya kurang gede nih. Lagi dah. Bener-bener. Ini karena kita pakai 50%, sedangkan yang sebelah kanan ini dia nggak kena padding gitu, maka dia lebarnya pasti beda nih. Kalau yang sebelah kanan dia 340, kalau yang sebelah kiri dia jadi 260 karena dia kemakan paddingnya yang sebelah kanan ini. Iya. Oke, kita define di masing-masing coba ya. Di sini 40 dengan 40 udah 80. Misal kita bitnya
230 pixel yang image, kita kasih widthnya 300 pixel. Nah, kalau kita sorot, iya udah 300 pas. Walaupun saya set widthnya 220, kenapa dia bisa 300? Karena ketambah yang sebelah kiri ini paddingnya 40, yang belakangnya juga 40 jadi 80, ditambah 220 jadi 300. Kalau yang ini udah fix 300 karena di set di sini. Gitu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada. Ini kebetulan hari ini saya rekam videonya, semoga aja nanti bisa tersimpan. Boleh. Iya benar. Nggak pakai. Benar lagi pula kalau sekarang itu kan website udah kebanyakan responsif ya. Jadi mau digedein dalam screen gimana pun dia akan menyesuaikan biar tampilnya gimana tetap bagus gitu. Nah kalau pakai table itu susah ya untuk membuat tampilan responsif itu. Kalau mungkin teman-teman coba buka website dimanapun kayak udah nggak pakai ini, nggak pakai table lagi untuk membagi sebuah halaman dokumen HTML dibagi dalam beberapa part gitu ya. Kita ambil contoh aja, ini udah jarang, udah nggak ada pakai table-tablean gitu. Mungkin karena yang di Eduwork itu sifatnya hanya untuk edukasi pengenalan HTML, gimana biar cepat muncul tampilan HTML contohnya seperti ini, maka dia ambil contoh pakai table gitu, mungkin seperti itu ya. Iya udah nggak dipakai, cuman table tetap untuk membuat tampilan di HTML ya tetap dipakai ya, tergantung kebutuhan gitu. Minggu depan kita masuk ke ini ya, Bootstrap ya. Kita nanti iya Bootstrap 5. Kalau di Edo kita di situ pakai Bootstrap berapa? Saya belum lihat malah di videonya. Bootstrap 4 ya. Saya cek sih ada beberapa kelas yang berubah ya, kayak buat ngasih margin tuh dia nama kelasnya berubah. Sedikit Bootstrap yang terbaru nggak ada Bootstrap. Saya belum ngecek malah kalau belum Bootstrap.